Kita mulai saja acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yastadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, badirul a'mal fitanan ka qita'il muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Baik, saudaraku yang kami hormati, para asatid, alim ulama, tokoh agama, baik itu tokoh masyarakat, dan khususnya kepada para undangan sekalian yang berada di daerah STM Hilir sekitarnya, kami ucapkan terima kasih, selamat datang, telah memenuhi undangan dari kami, yakni Komunitas Dakwah Islam Sumatera Utara. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang terus dan terus mengguyurkan berbagai keanekaragaman kenikmatan kepada kita, meskipun kita sering membalasnya dengan kedurhakaan. Andai air laut kita jadikan sebagai tintanya dan ranting-ranting pohon kita jadikan sebagai penanya, tentu kita tidak akan dapat untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk mengisi detik-detik waktu kita yang kesemuanya ini pasti akan berakhir dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga detik-detik waktu yang Allah berikan kepada kita, kita tidak pernah untuk mensia-siakannya kecuali dengan ketaatan, kecuali dengan mengumpulkan bekal-bekal kita pulang nanti, yakni takwa, karena sebaik-baik bekal pulang adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala bentuk syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini dari sekian banyak usia Allah berikan kesehatan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita untuk hadir di tempat ini, yakni dalam rangka daurah khassah, yakni daurah khusus, yakni untuk membicarakan tentang kondisi keumatan Islam hari ini dan bagaimana seharusnya solusinya. Yang kalau kita melihat bahwasanya kondisi umat Islam hari ini semakin lama justru semakin jauh dari aturan-aturan ataupun nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Semoga para asatid dan para undangan kami, langkah kaki kita, perputaran roda kendaraan kita, dan apa-apa yang kita lakukan pada pagi hari ini akan menjadi kebaikan ataupun hujah
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetaplah tercurah keharibaan junjungan kita, Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dan orang-orang yang kita cintai kelak akan mendapatkan syafaatnya dikala harta, dikala tahta dan kuasa tidak lagi mampu untuk menjadi penolong kita. Baik, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai MC izinkanlah saya untuk membacakan sedikit tentang susunan acara daurah kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Kemudian berikutnya pemaparan materi, dilanjutkan sedikit dengan pemutaran video. Lalu berikutnya setelah itu dilanjutkan dengan diskusi berkaitan dengan akidah dan syariah. Kemudian kita tutup dengan doa bersama. Nah, demikianlah susunan acara daurah kita pada pagi hari ini. Untuk itu langsung saja kita mulai acara yang pertama, yakni pembukaan. Dan sebagai awal dari seluruh rangkaian acara pagi ini, mari kita membuka dengan membaca Ummul Quran agar acara ini dapat berjalan lancar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. Baik, masuklah kita pada acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Alifuddin Sitepu dan dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah yang dibawakan abangda kita Agus. Kepada Saudara Alifuddin kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksarahumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman
tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ali Pudin dan Ustadz Agus telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi sedekah jariah kepada beliau. Kemudian masuklah kita kepada acara yang kedua, yakni pemaparan materi berkaitan dengan akidah dan syariah oleh Ustadz Johari. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Baik, Bapak-bapak yang kami muliakan, syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah SWT, yang mana dalam kesempatan ini kita masih beri kesehatan sehingga kita dapat melakukan muzakarah ataupun berkumpul terkait membicarakan tentang ilmu Allah. Berikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga saja dengan memperbanyak selawat nantinya kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin setengah bulan yang lewat kita berjumpa. Ini kita berjumpa kembali Pak, kan gitu. Insyaallah perjumpaan kita hari ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya materi ini disampaikan oleh Ustadz Lili karena beliau sedang sakit, jadi beliau tidak bisa menyampaikan, dan beliau titip salam Pak sama kita semua. Dan kemudian ya mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan. Baik, pertemuan yang kedua ini saya akan membawakan materi tentang akidah, syariah, dan dakwah. Sebetulnya ini Pak, kalau dibahas ini nggak cukup waktunya, karena persoalan syariah itu panjang kan gitu kan, belum lagi dakwah. Tapi saya akan memberi gambaran. Nah, di sini saya bukan maksud menggurui ya ataupun mengajari, tapi saya ingin merefresh kembali, mengingatkan kembali apa itu persoalan akidah. Nah, jadi akidah ini ataupun akidah syariah dan dakwah ini saya ambil temanya mengutip dari surat Al-As. Saya yakin Bapak-bapak sudah mengerti semua apa itu surat Al-As. Surat Al-As ini cukup pendek, tapi cukup luar biasa. Intinya ada di semua, kan gitu. Wal ash innal insana lafi husn ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala itu memakai kata waw. Waw itu nanti kalau kita belajar bahasa Arab, waw itu ada waw atop, ada waw itidak, ada waw kosam. Nah jadi di wal as ini adalah waw kosam. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, demi masa, bersumpah. Kebayang Pak, kalau orang tua kita, mama kita nyumpah kita, ngeri nggak kita? Pasti ngeri. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada kita. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi kita pasti nggak mau yang namanya rugi. Kalau ngomong masalah untung rugi,
pedagang ini lebih apa namanya, lebih cerdas biasanya kan gitu kan. Nah, pedagang ini lebih cerdas. Pedagang pasti tidak mau dagangannya rugi. Kalau dia tahu dagang itu rugi, pasti tidak akan dia jalankan. Begitu juga dengan pebisnis misalnya gitu kan, melakukan bisnismen, bisnisnya, dia tidak mau kalau dia tahu bisnis itu akan rugi. Nah begitu juga kita, ketika kita menjalani hidup pasti nggak mau rugi. Apa kata kuncinya? Situ disebutkan adalah ilah kan gitu kan, kecuali beriman. Nah iman ini kaitannya adalah akidah. Iman bisa mantap kalau akidahnya sudah sholat misalnya kan, susah melakukan perintah-perintah Allah. Bisa jadi karena akidahnya tidak beres, belum selesai. Nah kalau kita apa namanya merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i, persoalan akidah ini menurut beliau, orang yang sudah balik itu wajib mengetahui persoalan akidah, karena persoalan akidah ini nggak bisa taklid, nggak bisa ikut-ikutan. Kata Imam Syafi'i nggak bisa. Tapi kalau persoalan fikih silakan bertaklid kan gitu kan. Tapi kalau persoalan akidah kita nggak bisa bertaklid. Kita harus paham betul, kita harus tahu betul, kita harus tahu betul persis dalil akidah itu apa. Biar apa? Biar Islam kita bukan sekedar ikut-ikutan ataupun Islam KTP. Karena akidah ini sangat mendasar banget kan gitu. Makanya persoalan akidah ini apa namanya? Itu apa namanya? Sangat mempengaruhi cara pandang seseorang. Kita bisa baca sejarah. Kenapa Bilal begitu kuatnya akidahnya, keimanannya. Sampai-sampai Bilal itu ditimpa batu keliling dunia, keliling apa kampung, disiksa untuk kembali ke agama apa namanya musyrik, tapi dia tidak mau. Yang diucapkan dia apa? Ahad, ahad, ahad. Tetap Allah, walaupun nyawa menjadi taruhan. Nah itu artinya bahwasanya akidah Bilal itu sudah mantap, sudah paten gitu. Belum lagi keluarga Yasir, belum lagi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu luar biasa Pak, keimanannya luar biasa. Nah ini harus kita contoh. Nah jadi persoalan akidah ini sangat penting. Makanya persoalan akidah ini diraih dengan proses berpikir. Nggak boleh dia apa namanya, karena doktrin. Proses berpikir. Di sini surat Al-Araf yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau ana alal qura amanu wa taqawla fatana alaihim barakatim minas samai wal ar. Jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah jadi sebetulnya Pak, kalau memang kita betul-betul apa namanya, ataupun penduduk negeri ini betul-betul menerapkan syariat Islam, Allah akan menurunkan keberkahan, baik itu dari langit maupun dari bumi. Jadi a few moments later, kalau syariat ditegakkan, dapat berbuat, pasti. Saya bilang tadi, bukan tidak banyak orang muslim yang tahu agama, bukan tak banyak orang muslim di parlemen kita, mereka tidak mendukung. Ternyata ketua BKM itu kebanyakan tidak menerima dengan dakwah apa ini. Jadi saya sekarang kalau secara apanya gitu pengangguran juga. Nah itu deh. Ini kan fakta ini, nyata. Nah itu. Jadi teringat saya pertama sekali Indonesia merdeka ini kan dengan seruan Allah Akbar. Itulah mungkin sedikit masukan dari saya. Mohon maaf lah atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak yang sudah menanggapi dan menambahi ataupun memberi masukan terkait dengan persoalan dakwah. Nah, persoalan nanti orang mau nggak mau itu urusan belakang.
bukan banyak nggak ditolak, banyak. Ini cari yang lain, gitu aja. Tolak sini, cari yang lain, begitu aja. Cari yang bisa kan gitu, cari yang mau kan gitu. Karena kita nanti kalau konsen kepada yang satu tertentu, berat kan gitu. Ini itu saja tanggapan dari saya. Saya kembalikan, saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustadz Jahari yang telah menyampaikan yang telah dipertanyakan oleh para asatid. Dan ya, masalah dakwah ini memang sulit ya. Teringat kita tentang kehidupan Rasulullah ketika beliau lewat dari pasar ya Pak. Beliau itu diludahi, dan bukan bajunya, bukan badannya, tetapi wajahnya. Ya, apakah hati Nabi kita sakit hati? Tidak. Hari yang kedua beliau lewat lagi, diludahi lagi. Besoknya lewat lagi di hari yang ketiga. Ternyata orang yang meludahi beliau itu sakit. Dan Nabi SAW datang untuk mengunjunginya. Sampai orang itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah dakwah itu Pak. Ya, kita tahu memang di hadis itu khilafah itu akan tegak Pak. Tapi apa yang kita lakukan hari ini ketika khilafah itu tegak? Sama seperti ya, para sahabat itu nanya kepada Nabi, kapan datang hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah itu bukan menjawab, malah nanya dia, apa yang kau persiapkan tentang datangnya hari kiamat tersebut? Begitu juga dengan kita Pak hari ini. Khilafah memang pasti tegak, itu janji Rasul. Tapi apa yang hari ini kita persiapkan ketika tegaknya khilafah itu? Apakah kita menjadi orang biasa diam? Apakah yang kedua orang yang menghalang-halangi? Apakah yang ketiga orang yang kita ikut memperjuangkannya? Termasuk di mana kita itu? Jadi itulah dakwah. Dan dakwah ini ya memang sulit ya. Cuman bukan itu yang kita lihat Pak. Kita ini enggak selamanya itu hidup di dunia. Nah, itu yang akhir cerita ini. Kalau selamanya kita hidup di dunia, iya. Dan setiap apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Mari ya sama-sama kita. Apapun itu yang kita lakukan, kalau kebaikan untuk menolong agama Allah, mari kita berjuang untuk itu. Nah, baik. Selanjutnya masuklah kita kepada sesi terakhir ya ini, agar acara kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita melakukan doa. Kami persilahkan kepada Ustadz Alif Toha. Tafadhol Ustadz. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil az-zalimin biz-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا
وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خلافة رشيدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka mengkaji agama-Mu ya Allah. Maka berkahilah ya Allah pertemuan kami ini ya Allah. Tambahkanlah ilmu kepada kami atas agama ini ya Allah, yang mana dengan ilmu itu kami akan menyampaikan kepada umat ya Allah. Kami akan menyeru kepada umat ya Allah bahwasanya Islamlah satu-satunya solusi bagi seluruh problem yang kami hadapi pada saat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sungguh hati ini sangatlah rapuh ya Allah. Maka kami bermohon kepadamu ya Allah, teguhkanlah hati kami ya Allah, tancapkanlah keikhlasan di dalam lubuk hati kami ya Allah, agar kami senantiasa mengkaji Islam, mengamalkannya serta mendakwahkannya ya Allah. Jaga kami ya Allah agar kami tetap berada di dalam barisan dakwah ini. Jangan Engkau biarkan kami ya Allah lalai karena urusan dunia kami. Jangan biarkan kami mengambil jalan lain selain Islam. Jangan biarkan kami ketika kami hendak memalingkan wajah dan meninggalkan dakwah ini hanya karena rintangan-rintangan dakwah, ancaman-ancaman, teror, bahkan kriminalisasi yang dilakukan oleh para pembenci Islam. Beri kami kekuatan ya Allah, berikan kami keberanian, berikan kami keistiqomahan sebagaimana Engkau berikan kepada Nabi kami, kepada sahabat-sahabat Nabi kami ya Allah, hingga pada saatnya nanti kami mendapati ataupun kami mendapatkan pertolongan-Mu ya Allah, atau setidaknya sampai kami bertemu dengan ajal kami ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, para asatidz yang dimuliakan Allah, sampailah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan ya banyak terima kasih atas kehadirannya, baik itu support dan segala perhatiannya pada pelaksanaan acara kita ini. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa-apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Akhirnya saya selaku pemandu acara ini terdapat mungkin kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan di hari ini, maka saya memohon pada para asatidz semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu wafiq illa waqfa bit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.